Tini kembali meneruskan ceritanya manakala ia memanggil Pak Diran datang ke rumahnya. Saat Pak Diran baru saja menginjakkan kaki di depan pintu pagar rumah itu, Pak Diran menggeleng-gelengkan kepala dan bertanya, "Siapa yang suruh kamu beli rumah ini, Tini?" Tanya Pak Diran heran. "Saya sendiri, Pak. Saya lihat rumah ini masih bagus dan ternyata harganya murah," jawab Tini jujur. "Yang kamu beli ini rumah setan, Tini. Baru dari luar saja, Bapak sudah bergidik ngeri. Mungkin kamu gak bisa melihat, tetapi jika orang yang bisa melihat dengan mata batinnya, rumah ini benar-benar dipenuhi dengan makhluk halus." Tini yang sebenarnya agak kesal mendengar kata-kata Pak Diran. Ia mencoba menantang Pak Diran untuk membuktikan jika rumah ini memanglah tempat sarang jin. "Kalau begitu, Pak, saya mau Bapak coba buka mata batin saya. Saya mau menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri," jawab Tini menantang. "Baiklah, jika memang itu maumu, tapi jangan sampai menyesal," ujar Pak Diran seraya menempelkan telapak tangannya ke mata Tini dan terdengar mulutnya merapalkan doa-doa. Tidak berapa lama, Tini melihat ada 4 sosok pocong yang berdiri berjajar tepat di depan muka Tini. Karena merasa jarak antara 4 pocong tersebut dan wajahnya hanya sejengkal telapak tangan, sontak Tini berteriak sekencang-kencangnya, "Allahu Akbar, Pak!" Tini langsung menutup matanya. Ia sangat takut dan tubuhnya gemeteran hebat. "Bagaimana, Nak Tini? Apa kamu masih mau melihat ke dalam?" ucap Pak Diran lembut. Tini yang masih diliputi rasa penasaran yang besar, ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia akan tetap melihat rumah angker itu dengan mata batin yang terbuka. Rasa penasaran Tini mengalahkan rasa takutnya sendiri. "Besar juga nyalimu, Nak Tini. Tenanglah, selagi masih ada Bapak, mereka tidak akan segan mengganggumu." Kemudian Tini dan Pak Diran masuk ke dalam rumah itu. Tini yang di awal tadi seperti memiliki keberanian sebesar gunung. Sesaat setelah melihat sosok pocong dari jarak yang dekat, membuat ia harus berjalan pelan-pelan dan berlindung di balik punggung Pak Diran. Di ruang tamu, dirinya seperti disambut oleh sepasang hantu nenek dan kakek dengan perwujudan yang sangat menyeramkan. Si nenek lidahnya menjulur sampai ke lantai. Rambut putihnya terurai acak-acakan. Kedua bola matanya tidak ada, kulitnya pucat dan sangat berkeriput, serta kuku si nenek yang tajam. Sosok si kakek tidak kalah menyeramkan. Si kakek terlihat bongkok dan mulutnya menyeringai. Warna kulitnya sama putih pucat, dan kelopak serta kantung matanya hitam legam tidak memiliki bola mata. Memang sosok menakutkan itu hanya diam saja, namun kali ini Tini benar-benar merasakan dirinya seperti di wahana rumah hantu versi yang nyata. "Tini, berdoa dan berzikirlah kepada Allah dikala kamu merasa takut. Kamu harus ingat, jika hanya Allah lah satu-satunya yang perlu kamu takuti. Mereka adalah jin pengganggu kelas bawah. Mereka senang menggoda iman manusia dengan menampakkan wajah yang buruk, agar si manusia menjadi lebih takut kepada jin dan setan daripada Allah yang Maha Besar." Tini dan Pak Diran kembali melakukan penelusuran menuju ke arah dapur. Di situ Tini melihat ada sepasang anak kecil lelaki dan perempuan berusia sekitar 4 tahun. Mereka berdua terlihat hanya tulang dan kulit dengan mata yang melotot seperti kekurangan gizi. "Jangan kamu tatap terlalu lama, Tin. Itu adalah jelmaan jin korin bayi yang dikuburkan,"
Mereka kurus dan kumal seperti tidak terawat. Begitulah jelmaan dari janin bayi yang sengaja dikuburkan ibunya. Mereka selalu merasa kelaparan dan dahaga karena tidak pernah didoakan. Pak Diran mengeluarkan tasbih kecil dari sakunya. Ia memejamkan mata dan menguntai tasbih di tangan kanannya. Di waktu yang bersamaan ada hal yang menarik. Saat ini melihat kedua anak kecil itu merasa bahagia sekali, seperti mendapatkan hadiah permen. Tini yang tidak mengerti apa maksudnya, ia menanyakan kepada Pak Diran. Bapak mengirimkan doa untuk mereka berdua. Mereka sangat bahagia sekali karena mereka belum pernah didoakan. Jangankan didoakan, diinginkan pun tidak, jawabnya datar. Tini kemudian melanjutkan langkah bersama Pak Diran menuju kamar mandi lantai 1. Tini berteriak keras untuk kedua kalinya saat ia menatap cermin kamar mandi. Ia melihat sosok kuntilanak merah yang sedang menatap ke arahnya. Tenang Tini, berdoa dan berzikirlah. Bersihkan hatimu, ucap Pak Diran menenangkan Tini yang kini mulutnya mulai mencoba membaca doa-doa pendek walaupun tergagap-gagap. Kuntilanak merah itu perlambang dendam dan amarah ketika ajal menjemput. Sejatinya, manusia menyerahkan segala hal yang baik maupun yang buruk yang telah menimpanya hanya kepada tangan Allah, bukan ke dalam nafsu dan amarahnya. Kini arwahnya tidak terima di bumi maupun langit karena menjelang ajal membawa dendam dan amarah. Naudzubillah min dzalik, sambung cerita Pak Diran dalam penelusuran rumah Tini. Dengan mencoba terus menyeret langkah, Tini mengajak Pak Diran untuk melihat ke arah gudang yang memang bersebelahan dengan kamar ART. Tini yang merasa sudah sangat lemas mencoba menguatkan hatinya dengan terus mengumandangkan doa-doa lirih di bibirnya. Tini kini melihat ada sepasang genderuwo betina dan jantan beserta anak-anaknya yang saling berpelukan. Menurut Tini, yang betina terlihat bulunya lebih panjang dari yang jantan. Pak Diran kemudian menjelaskan jika genderuwo ini yang suka berwujud menyerupai manusia. Ada pesan lain dari Pak Diran. Sesaat sebelum ia melanjutkan penelusuran ke lantai 2. Genderuwo itu jin yang erat kaitannya dengan hawa nafsu dan juga keserakahan, seperti wujudnya yang menyerupai binatang buas. Binatang buas itu hanya tahunya berkawin dan mencari makan sampai dia kenyang Tini. Jagalah selalu tindak perilaku kita agar tidak menyerupai genderuwo yang hanya mendahulukan syahwat dan keserakahan jiwa. Ironis memang, bertambahnya usia zaman, perilaku manusia semakin menyerupai sifat asli genderuwo. Padahal genderuwo sendiri suka menyerupai wujud manusia karena manusia itu ciptaan yang sempurna. Ketika menaiki hampir setengah anak tangga menuju lantai 2, langkah kaki Pak Diran terhenti. Ia kembali berzikir. Apa yang kamu lihat sekarang, Nak Tini? Tanyanya seperti menguji. Tini menggeleng. Tidak dilihatnya suatu apapun di sekitar. Coba perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kamu lihat Nak Tini. Tini membuka matanya lebar-lebar, namun sekelilingnya tidak terdapat apa-apa. Hanya undakan anak tangga menuju lantai 2. Coba Nak Tini, kamu lihat ke atas, ujar Pak Diran sambil menunjuk jari tangannya ke arah langit-langit. Wah, ya Allah Pak, Pak Diran, ampun Pak, teriak Tini untuk ketiga kalinya. Saat matanya beradu pandang dengan sosok wanita berambut panjang yang berjalan merangkak dengan kedua tangan dan kakinya
menempel di langit-langit rumah. Mata wanita itu merah menyala, mulutnya seperti sobek panjang menyeringai. Dan terlihat buah dadanya yang panjang menjuntai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Dini gemeteran sambil matanya menutup rapat dan tangannya masih memegang erat kerat koko Pak Diran dari belakang. Kini Pak Diran seperti puas tertawa